Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Tri. Jadi kita masih bahas tentang fisika kelas 11. Oke, bahasan kita kali ini tentang gelombang elektromagnetik. Oke, kalian tahu nggak gelombang itu apa? Ya, di latar gambar latar Ibu ini ada gelombang ya. Gelombang apa? Ya, gelombang air. Oke, apa sih gelombang itu? Jadi gelombang itu suatu getaran yang merambat. Jadi pada saat kalian itu meregangkan atau menegangkan suatu tali gitar ya, kemudian kalian petik, maka di situ akan muncul suatu getaran. Nah, gelombang itu adalah getaran tadi yang merambat. Contohnya seperti ini. Nah, gelombang itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa macam. Jadi dilihat dari mediumnya, dia dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik contohnya gelombang air tadi, itu gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik contohnya digunakan pada alat-alat telekomunikasi, contohnya radio, gelombang radio. Kalian sering ya dengar radio, atau alat komunikasi yang sedang kita gunakan saat ini, misalnya internet ya salah satunya, musik. Nah, itu merupakan gelombang elektromagnetik. Internet lah intinya ya. Nanti kita akan bahas lagi di kelas 12 kalau untuk gelombang elektromagnetik. Sekarang ke mekanik dulu. Oke, yang kedua, dia dibagi menjadi dua juga jika dilihat dengan arah perambatannya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa sih gelombang transversal? Gelombang transversal seperti gelombang pada air laut. Nah, contoh seperti ini namanya gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu gelombang itu hanya memindahkan energi tapi tidak memindahkan partikel ya. Partikel itu dicontohkan pada warna merah ini. Titik merah ini contohnya ada benda di situ. Terus ada gelombang. Dia tidak memindahkan benda tersebut, akan tetapi hanya membuat benda tersebut turun naik seperti ini. Ya, seolah-olah merambat, padahal yang merambat itu energinya. Oke. Next, gelombang longitudinal. Pernah lihat benda ini? Ini mainan kita namanya selinki. Jadi selinki ini kalau kita mainkan, dia akan membentuk suatu gelombang longitudinal, yaitu berupa rapatan dan regangan. Contoh lain misalnya pegas. Ya, pegas ya, itu adalah salah satu contoh gelombang longitudinal. Jadi rapatan, regangan. Satu rapatan, satu regangan dinamakan satu gelombang. Satu rapatan, satu regangan dinamakan satu gelombang. Oke. Sekarang kita ke besaran. Besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang yang pertama ada periode ya. Periode ini disimbolkan dengan T. Ya, disimbolkan dengan T, merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Satu gelombang itu dari mana ke mana ya? Oke, kita bahas. Ini ada gelombang. Ada berapa gelombang nih? Berapa? 2, 4? Nah, oke, mari kita cek. Ini dari A, B, A, B, C, D, E, F, G, H. Ada I, sampai I ya. Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau dari sini, dari satu bukit dari A ke C itu berarti setengah satu bukit. Dari C ke E satu setengah juga satu lembah. Jadi satu bukit satu lembah. Dari A ke E dinamakan satu gelombang. Dari E ke I dinamakan satu gelombang. Jadi totalnya ada berapa gelombang di sini? Ya, ada 2 gelombang. Jadi untuk perumusannya, T itu sama dengan waktu yang diperlukan, berarti T waktu yang diperlukan untuk mendapatkan satu gelombang. Satu gelombang berarti banyaknya gelombang di sini. Jadi ini waktu, yang ini adalah banyaknya gelombang. Nah, waktu satuannya sekon ya. Jadi satuan dari periode ini, kalau ini satuannya, kalau kita buat satuannya ya, T itu sekon. Kemudian per N itu tidak ada satuannya, berarti satuannya sekon aja ya. Berarti satuannya apa tadi? Sekon. Sekon atau detik sama aja. Oke, yang kedua periode.
frekuensi. Frekuensi itu simbolnya F kecil. F kecil itu artinya kebalikannya dari yang tadi. Kalau ini banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam 1 sekon atau 1 detik. Berarti banyaknya, berarti waktu banyaknya berarti kalau dirumuskan N banyaknya per T. Ini banyaknya gelombang. Yang ini waktu. Jadi satuannya apa, Bu? Banyaknya nggak ada satuan. T satuannya waktu. Berarti per sekon. Per sekon itu satuannya hertz, dinamakan hertz. Bukan heart ya, tapi hertz. Ya. Oke, ini. Terus hubungannya apa? Nah, coba kalian lihat ini. Dan ini. Apa bedanya? Kebalik, Bu. Oh iya, makanya kalau dihubungkan T itu seper F. Karena kebalikan. Atau F itu sama dengan seperti. Oke, paham sampai di sini? Oke, sip ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu apa lagi ya? Panjang gelombang itu panjang satu gelombang atau namanya lambda. Ini namanya lambda ya. Panjang satu gelombang berarti kamu ukurnya kalau dari A ke E. A ke E satu gelombang, E ke I satu gelombang. Jadi gini, jadi satu gelombang misalnya dari A ke E atau dari E ke I. Atau kalau kita startnya dari B gimana? Oke, boleh aja. Jadi kalau startnya dari B kemana? Berarti dari B gini, B ke D setengah, D ke F setengah, berarti B ke F satu gelombang. Dari puncak ke puncak satu gelombang. Nah, kalau kita mulainya dari C, ya berarti C sampai ke G satu gelombang. Kalau mulai dari D, berarti D ke H. Dari lembah ke lembah satu gelombang. Ini namanya satu gelombang. Ini totalnya ada berapa dari A sampai I? 2 gelombang ya. Ada 2 gelombang. Jadi panjang satu gelombang bisa kalian rumuskan misalnya dari ke I, kamu maunya berapa? 100 boleh? Ya, 100 cm. 100 meter. Ini L-nya ya. L-nya 100 meter. Berarti panjang satu gelombangnya berapa? 50. Ya, berarti kalau dirumuskan berarti panjang gelombang lambda itu sama dengan banyaknya gelombang. Oh, enggak, beda. Atau panjang L per banyaknya gelombang. Gitu ya. Oke, rumusnya gini. Ini panjang semua gelombang yang ini banyaknya gelombang. Satuannya apa, Bu? Meter atau sentimeter? Tergantung. Oke, sekarang kita ke cepat rambat. Cepat rambat itu simbolnya V. V itu ya kecepatan dia merambat, ya enggak? Oke, kecepatan dia merambat dirumuskan sebagai lambda dikali F. F apa tadi? Frekuensi, atau karena frekuensi berbanding terbalik dengan T, maka lambda per T gitu. Satuannya apa? Satuannya meter per sekon. Jadi kalau satuannya meter per sekon, kalau lambdanya berarti lambdanya kamu harus buat ke meter ya. Kalau dia senti buat dulu ke meter. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita cek soal 1. Nanti silahkan dikerjakan di classroom. Ibu buat 3 soal, agak banyak, nggak apa-apa ya, biar pinter. Oke, sebuah pegas diregangkan dan dilepaskan tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang longitudinal yang jarak 2 rapatan terdekat. Berarti kalau dibuat gini, ini rapatan, ini regangan, ini rapatan. Nah,
Jarak dari rapatan ke rapatan terdekat itu dinamakan satu gelombang ya. Satu gelombang. Jadi berapa? Berarti ini lambdanya ya. Berarti jarak terdekat 40 cm. Berarti lambdanya udah dapet nih. Lambdanya sama dengan 40 cm. Nah, jika cepat rambat gelombang berarti V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya panjang gelombang dan frekuensi gelombang berapa? Panjang gelombang dan frekuensi gelombang F-nya berapa? Ya udah, ini udah dapet, tinggal F. Jadi ini kalian ubah dulu ke meter dulu ya, karena ini meter. Jadi F-nya nyarinya gimana? Ya udah dari rumus ini aja. Lambda kali F. Jadi F-nya berapa? F-nya sama dengan V per lambda. Lambdanya diubah dulu ke meter. Oke, kerjakan ya. Ini tinggal dicari aja nilainya. Dapat. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 75. Keduanya naik turun seiring permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Berarti ini V-nya. Ini V. Bila salah satu gabus di puncak gelombang dan yang lainnya berada di dasar, sedangkan di antara gelombang terdapat satu bukit gelombang, maka tentukan. Nah, kamu harus pandai gambar di sini. Jadi kalau digambarkan, nih, di antara gabus terdapat satu bukit gelombang. Berarti ini puncak, satunya di puncak, satunya di bawah. Di antara gabus terdapat satu bukit di sini. Berarti kalau kita hitung, ini berapa gelombang? Oke, dari P ke sini, ke puncak berapa? Satu gelombang. Dari puncak ke lembah 1,5 gelombang. Berarti kalau kita hitung di sini ada berapa gelombang? 1,5 gelombang. Paham nggak? Puncak ke puncak itu satu gelombang ya. Kalau lembah ke lembah satu gelombang juga. Gini. Paham ya? Berarti panjang banyaknya gelombang, N-nya berapa tadi? Misalnya ini saya kasih nama aja deh. Yang di puncak berarti ini P, Q, R, S gitu. Dari P ke Q setengah, dari Q ke R setengah juga. Berarti dari P ke R satu gelombang, dari R ke S setengah gelombang. Jadi totalnya 1,5 gelombang, 1,5 gelombang atau nih ya, atau 3/2, sama aja ini bentuk seperti ini. Kalau pecahan berarti 3/2, kalau koma bilangan desimal berarti 1,5 gelombang. Oke, sekarang yang ditanya apa? Cepat rambat gelombang di permukaan danau. Cepat rambat di permukaan danau. Cepat rambat di permukaan danau. Oke, yang ini tadi bukan V ya, yang ini tadi F. Berarti F-nya. Berarti F-nya sama dengan 2 Hz. 2 getaran per detik. Banyaknya getaran, ya F ya. F-nya 2 Hz. Kemudian kita cari lambdanya dulu. Lambdanya gimana nyarinya? Ya udah, yang rumus yang tadi. Rumus yang tadi gimana? Lambda sama dengan banyaknya atau panjang seluruh gelombang. Ini panjangnya seluruh gelombang L. L-nya berapa? L per banyaknya gelombang. L-nya berapa berarti? L-nya 75. Banyaknya gelombang berapa? 1,5. Ya udah, tinggal kamu bagi aja ini berapa dapatnya. Tapi diubah dulu dalam meter. Oke ya, ingat kalau ini senti diubah dulu dalam meter. Oke. Silahkan cari V-nya. V-nya itu lambda kali F. Ya udah, tinggal dikaliin aja. Ingat, tapi 75-nya diubah dulu ke meter. Paham? Oke, silahkan cari. Jadi ini V-nya berapa? Silahkan cari. Oke, next. Satu soal lagi. Suatu grafik gelombang dinyatakan di gambar berikut. Tentukan periode, T-nya berapa, frekuensinya berapa, panjang gelombangnya berapa, cepat rambat gelombangnya berapa. Bisa cari? Oke, periodenya ya udah
Ini totalnya ada berapa gelombang? 1,5 gelombang. Berarti T-nya 0,6. Nah, silahkan cari periodenya berapa. Periode T-nya rumusnya T per N, banyaknya gelombang. Ini kebalikannya, F sama dengan N per T. Ini ya udah cari aja. Panjangnya berapa? Panjangnya 15. Banyaknya gelombangnya berapa? Nah, ini tinggal kalian buat lambda kali F. Bisa ya? Oke, silahkan kamu tulis di tugas di classroom. Jangan terlambat, jangan dilalai-lalaikan tugasnya biar nilainya perfect ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, it's ini ada kutipan, it's one small step for man, one giant leap for mankind. Artinya apa? Ya, satu langkah kecil untuk seseorang itu bisa jadi suatu lompatan besar untuk semua orang. Oke? Oke, untuk umat manusia ya. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.